Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama materi biologi. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi mutasi. Kemarin kita sudah belajar pengertian mutasi, jenis mutasi, penyebab mutasi, dan klasifikasi mutasi. Hari ini kita akan belajar yaitu kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar hari ini, Ibu berharap kalian dapat menyebutkan contoh kelainan pada manusia akibat mutasi. Oke, apakah semua sudah siap belajar hari ini? Oke, sambil disiapkan juga ya buku catatannya atau buku pembelajarannya. Kita akan belajar bersama-sama di sini yaitu kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah, namun sebelum kita ke materinya, kita lihat dulu gambar yang sudah ada di sini. Di sini ada dua gambar. Nah, gambar ini disebut sebagai kariotip. Kariotip adalah foto atau gambar kumpulan dari kromosom manusia. Di sini dibedakan ya antara kromosom perempuan dan kromosom laki-laki. Nah, kita di sini terlihat ya ada 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Jadi manusia memiliki 46 kromosom. Nah, kariotip ini yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan adalah pada gonosomnya. Kita perhatikan gonosom pada perempuan atau sel kelamin pada perempuan. Di sini XX. Sedangkan untuk yang laki-laki di sini gonosomnya XY. Namun untuk autosom atau sel tubuh, mereka sama-sama memiliki 22 pasang atau memiliki 44 kromosom tubuh atau autosom. Untuk penulisan kariotip, di sini ada 3 penulisan yang benar. Yang pertama adalah 22AA plus XX. 22AA itu apa? 22AA, A-nya itu adalah autosom. Kalau A-nya ada 2 di sini, dia menandakan autosomnya berpasangan atau diploid. Sehingga 22AA menandakan adanya 22 pasang kromosom tubuh plus XX. XX karena dia perempuan sehingga diberi keterangan gonosomnya adalah XX. Kemudian untuk contoh penulisan kariotip yang kedua di sini ada 44A plus XX. Di sini seperti penjabarannya ya, A-nya di sini hanya ada satu autosom sehingga dia tidak menandakan adanya berpasangan sehingga ini adanya 44 autosom plus XX karena dia perempuan. Atau bisa juga kita tulis 46,XX. 46 ini kita dapatkan dari total keseluruhan jumlah kromosom manusia. Nah, untuk menerangkan bahwa dia laki-laki atau perempuan, kita beri keterangan dengan menambahkan koma, kemudian XX apabila dia perempuan, seperti itu. Sama juga halnya dengan penulisan kariotip laki-laki. Sama ya, hanya yang membedakan adalah kromosomnya. Kalau tadi yang perempuan adalah XX, kalau yang laki-laki adalah XY. Apakah sampai sini penulisan kariotip manusia bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut. Kelainan pada manusia akibat mutasi dibedakan menjadi dua. Di sini ada akibat perubahan jumlah kromosom. Biasanya kalau akibat perubahan jumlah kromosom itu yang aneuploid, bisa trisomi maupun monosomi. Kemudian akibat perubahan dari struktur kromosom, di sini kita bisa menemukan adanya peristiwa delesi yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, kita perhatikan di sini kelainan pada manusia akibat mutasi yang ada di sini Ibu beri 9 contoh kelainan. Yang pertama ada sindrom Down, sindrom Klinefelter,
sindrom Jacob, sindrom triple X, sindrom Turner, sindrom Patau, sindrom Edward, sindrom Cray-Duchet, dan sindrom Wolff. Nah, di sini dari sindrom Down hingga sindrom Edward itu merupakan perubahan dari jumlah kromosom, bisa trisomi maupun monosomi. Kemudian untuk dua sindrom terakhir, sindrom Cray-Duchet dan sindrom Wolff, itu adalah sindrom yang diakibatkan oleh kelainan atau perubahan perubahan dari struktur kromosomnya yang berubah. Oke, kok bisa? Kenapa namanya sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner? Nah, itu namanya diambil dari para penemu kelainan tersebut. Misalnya ada sindrom Down yang ditemukan oleh John Langdon Down, sehingga disebutlah namanya sindrom Down. Kemudian bisa juga karena kondisinya seperti sindrom triple X yang dia memiliki kromosomnya XXX. Seperti itu. Jadi penamaan dari kelainan ini bisa diambil dari penemunya ataupun keadaan dari kondisi penyakitnya. Kita perhatikan langsung secara seksama ya, satu persatu. Kita mulai dari sindrom Down. Nah, sindrom Down adalah sebuah tipe retardasi mental yang disebabkan kelainan genetik kromosom nomor 21. Nah, jadi ada yang perubahan nih pada kromosom nomor 21. Kita perhatikan langsung saja pada karyotipnya. Di sini, pada kromosom nomor 21 terjadi trisomi. Ya, dia ketambahan satu kromosom, sehingga pada kromosom nomor 21 berjumlah 3. Oleh karena itu, autosomnya tidak berpasang-pasangan, karena ini ada yang ganjil. Sehingga untuk penulisannya kita tidak bisa menggunakan yang 22AA, karena tidak ada yang bisa berpasangan atau ada satu yang ganjil. Sehingga kita penulisannya pakai yang 44A. Karena ini ketambahan satu, kita tambah jadi 45A plus XX apabila dia perempuan atau XY kalau dia laki-laki. Dan ditambah keterangan di akhir plus 21 yang menandakan adanya trisomi pada kromosom nomor 21. Kemudian, ciri-cirinya pada sindrom Down ini adalah kepala yang relatif kecil atau mikrosefali namun bentuknya yang lebar bulat. Kemudian, dia bermata sipit, sela hidungnya datar, mulut kecil dengan lidah menonjol keluar atau makroglossia, kemudian pertumbuhan tubuh dan mental yang lambat, serta IQ-nya rendah, yaitu kurang lebih 80. Sampai sini sindrom Down bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke sindrom kedua yaitu ada sindrom Klinefelter yang ditemukan oleh Henry Klinefelter. Oke, sindrom Klinefelter yaitu kondisi di mana laki-laki memiliki salinan kromosom X ekstra. Nah, kalian harus tahu dulu, laki-laki tadi kromosomnya adalah XY. Namun, pada sindrom Klinefelter ini ada salinan kromosom X ekstra, sehingga akibatnya kromosomnya menjadi XXY. Di sini sudah ditampilkan nih contoh atau ciri yang paling menggambarkan sindrom Klinefelter, yaitu adalah laki-laki namun payudaranya yang membesar. Kita lihat langsung pada karyotipnya. Pada kromosom atau kromosom X, dia mengalami trisomi sehingga karyotipnya menjadi 44A plus XXY. Ini juga bisa 22AA plus XXY gitu ya, karena tidak terjadi pada autosom. Nah, kita lihat kok kenapa dia bisa mengalami yang namanya trisomi pada kromosom X-nya. Ini terjadi akibat ovum, kita perhatikan ini ovum yang mengalami non-disjunction atau gagal berpisah. Ya, kita perhatikan ini ada XX dan O. Harusnya sini sama-sama X dan X ya. Namun karena adanya non-disjunction, sehingga di sini XX dan O. Ketika ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX ini dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom Y, maka akan terjadi yang namanya sindrom Klinefelter dengan kromosom kelaminnya adalah XXY. XX dari ibunya, sedangkan Y dari ayahnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu untuk
kenapa kita bisa perempuan atau laki-laki itu dari sperma. Sperma ada yang membawa kromosom X dan ada yang kromosom Y. Apabila dia membuahi kromosom X di ovum yang X, maka akan jadi perempuan. Apabila sperma Y ini membuahi ovum X, maka akan jadi laki-laki, XY. Seperti itu ya. Ciri-ciri dari sindrom Klinefelter yaitu testisnya tidak berkembang, bahkan mengecil. Kemudian dia mandul atau steril dengan pinggul yang melebar dan payudara membesar, suara seperti wanita. Kemudian tingkat kecerdasan di bawah normal karena dia kekurangan hormon testosteron seperti itu. Oke, kita lanjut ke sindrom selanjutnya, ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob terjadi karena adanya trisomi pada kromosom seks Y, sehingga penulisan dari karyotipnya adalah 44A plus XYY. Kenapa kok bisa terjadi sindrom Jacob? Nah, sindrom Jacob terjadi karena ovum yang normal, perhatikan ovum yang normal berkromosom X dibuahi oleh spermatozoa hasil non-disjunction yang berkromosom YY. Tadi ingat ya, sperma dia membawa kromosom X dan kromosom Y. Apabila kromosom yang non-disjunction YY ini membuahi ovum, jadilah anaknya berkromosom XYY. Jadilah sindrom Jacob. Kebalikannya dari sindrom Klinefelter yang laki-laki membawa ciri perempuan, sindrom Jacob dia laki-laki dengan sifat yang benar-benar laki-laki, sehingga dia tubuhnya tinggi melebihi normal, cenderung agresif, antisosial dan kriminal, serta suka melawan hukum, namun dia tetap fertil atau bisa melanjutkan keturunannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sindrom selanjutnya, ada sindrom triple X. Sindrom triple X apabila terjadi trisomi pada kromosom seks X, sehingga penulisan dari karyotipnya adalah 44A plus XXX. Nah, ini terjadi apabila ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuahi oleh spermatozoa berkromosom X. Jadilah sindrom triple X ya. Nah, kalau misalnya tadi kan, kalau misalnya yang ovum hasil non-disjunction XX ini dibuahi Y, tadi jadinya sindrom Klinefelter. Tapi kalau dia dibuahi oleh sperma X, jadilah sindrom triple X gitu. Ciri-ciri dari sindrom triple X ini, dia berkelamin wanita. Kemudian dia keterlambatan berbicara, membaca, berhitung, menulis, kemudian menstruasi tidak teratur dan dia steril, kemudian tingkat kecerdasannya bervariasi, mulai dari normal hingga subnormal. Oleh karena itu, sindrom triple X memang sulit untuk diagnosis sejak dini, karena memang tidak ada ciri-ciri yang khusus gitu untuk sindrom triple X. Kita lanjut ke sindrom yang selanjutnya, ada sindrom Turner. Oke, sindrom Turner adalah salah satu kelainan kromosom yang paling umum, terjadi pada sekitar 1 dari 200 bayi yang lahir. Kita lihat sindrom Turner. Di sini harusnya kalau untuk perempuan normal adalah XX, namun di sini dia XO. Berarti dia ada pengurangan satu kromosom, sehingga peristiwanya disebut monosomi. Nah, kenapa kok bisa adanya monosomi pada kromosom X? Kita perhatikan ovum hasil non-disjunction yang tidak memiliki kromosom seks ini dibuahi oleh spermatozoa normal X. Jadilah sindrom Turner, ya XO. Dengan penulisan karyotipnya adalah 44A plus XO. Kemudian apabila ini ovum yang non-disjunction tidak berkromosom seks ini dibuahi oleh sperma Y, dia menjadi sindrom Y. Namun sindrom Y ini dia tidak mampu memiliki bertahan hidup gitu ya, tidak bisa bertahan hidup. Dia langsung mati. Baru zigotnya pun dia sudah mati. Karena manusia harus memiliki kromosom X ya. Untuk sindrom Turner, ciri-cirinya dia berkelamin wanita, kemudian tinggi badannya cenderung pendek, kemudian ovarium dan payudara tidak berkembang, kemudian dia mandul atau steril, bentuk lehernya yang bersayap, bisa dilihat ya di sini dia bersayap dan bisa ditarik. Kemudian dia mengalami yang namanya keterbelakangan mental.
Oke, kita lanjut ke sindrom Patau. Sindrom Patau adalah kelainan genetik langka yang disebabkan oleh tambahan salinan kromosom nomor 13. Nah, kromosom 13 yang normal seperti ini, kemudian mengalami yang namanya tambahan salinan menjadi 3, sehingga disebut trisomi pada kromosom nomor 13. Di sini ya, nomor 13 dia mengalami trisomi. Karena dia terjadi pada kromosom tubuh atau autosom, sehingga tidak bisa memakai yang 22AA. Jadilah kita pakai yang 45A plus XX atau kalau dia perempuan, atau XY kalau dia laki-laki, plus keterangan di belakang 13 untuk menandakan dia mengalami trisomi pada kromosom nomor 13. Untuk ciri-cirinya, dia mengalami sumbing pada bibir dan sumbing pada langit-langit rongga mulut. Ini ya. Kemudian dia kepalanya dan matanya yang kecil, kemudian dia mengalami tuli, terus dia mengalami polidaktili atau jarinya lebih dari 5. Bisa kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 5. Kemudian dia pertumbuhan mentalnya yang terhambat. Oke, sindrom Patau sudah. Selanjutnya sindrom Edward. Sindrom Edward, kita perhatikan di sini jarinya dia tumpang tindih. Nah, ini adalah ciri yang khusus untuk sindrom Edward. Kita perhatikan untuk karyotipnya, di sini dia mengalami pertambahan satu kromosom pada nomor 18, sehingga peristiwanya disebut trisomi. Untuk penulisan karyotipnya adalah 45A karena dia terjadi pada autosom plus XX kalau dia perempuan atau XY kalau dia laki-laki ditambah keterangan 18 ya karena adanya trisomi pada nomor 18. Untuk ciri-cirinya kepalanya lonjong serta mulutnya kecil. Dadanya pendek namun dia lebar. Kedudukan telinganya rendah. Kita perhatikan telinganya sejajar dengan mulut ini ya. Kemudian jarinya tumpang tindih seperti ini serta dia memiliki kelainan jantung dan ginjal dan berumur pendek. Nah, dia hanya mampu bertahan itu maksimal adalah 6 bulan. Oleh karena itu, pada dia bayi, biasanya dia tidak mampu bertahan hidup. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sindrom Cry-Duchet. Sindrom Cry-Duchet ini terjadi karena adanya delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5. Kita perhatikan di sini adanya delesi sehingga lebih pendek ya. Nah, karena dia tidak mengubah jumlah kromosom, oleh karena itu karyotipnya tidak berubah, yaitu tetap 44A plus XX atau XY, seperti itu. Untuk ciri-cirinya, dia pitah suaranya kecil, epiglotis melengkung sehingga pada tangisannya pada bayinya seperti kucing, kemudian mengalami keterbelakangan mental serta pertumbuhannya lambat. Nah, ini gambar dari sindrom Cry-Duchet. Kemudian untuk sindrom yang terakhir ada sindrom Wolff. Ya, sindrom Wolff yaitu adalah sindrom yang terjadi karena adanya delesi, namun pada kromosom nomor 4. Tadi kalau Cry-Duchet nomor 5, sekarang sindrom Wolff ke delesi nomor 4. Oke, kita perhatikan ciri-cirinya yaitu pangkal hidungnya yang menonjol, kemudian terkadang dia mengalami bibir sumbing, keterbelakangan mental serta pertumbuhannya yang lambat, dan kelainan jantung yang menyebabkan detak jantung lebih cepat. Kita perhatikan pada gambar ini. Nah, dia memiliki aliran jantung tersendiri, berbeda dengan aliran jantung normal. Oleh karena itu, detak jantungnya sangat-sangat cepat. Nah, jantung yang sangat cepat ini sangat berpotensi untuk berhenti mendadak, seperti itu. Nah, jadi ini adalah ciri khusus dari sindrom Wolff, yaitu kelainan jantung dengan aliran darah yang berbeda dengan aliran darah pada jantung normal. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ini ada tugas yaitu LKPD 3, silahkan kalian kerjakan ya. Ada sindrom Down, kalian bisa tulis karyotip serta cirinya. Kemudian sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom triple X, sindrom Turner, sindrom Patau, dan sindrom Edward. Kalian bisa kerjakan lalu kirim ke email ibu ya.
Oke, mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar kelainan pada manusia akibat mutasi. Yang pertama, diakibatkan oleh perubahan jumlah kromosom, ada sindrom Down yang mengalami trisomi, ada sindrom Klinefelter trisomi juga, ada sindrom Jacob trisomi, sindrom triple X trisomi, sindrom Turner yang satu-satunya dia monosomi, kemudian sindrom Patau trisomi, sindrom Edward juga trisomi. Kemudian, akibat perubahan struktur kromosom. Untuk sindrom Cray-Duchet, dia mengalami delesi pada kromosom nomor 5, sedangkan untuk sindrom Wolff, dia mengalami delesi pada kromosom nomor 4. Oke, sekian. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.